Yang depan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Coba sekarang kalian cek kelasnya dulu. Lihat sekitar tempat bangkunya. Apakah masih ada sampah? Sudah bersih? Sudah bersih. Sekarang perhatikan pakaiannya. Coba cek pakaiannya. Kalau yang belum rapi, Bu minta rapikan terlebih dahulu. Karena kita belajar, memulai pelajaran harus ke dalam keadaan kelas yang bersih dan pakaian yang rapi. Ya. Nah, sekarang kita belum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya, pimpin doanya. Ya, silakan. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Sekarang Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Nah, kemana orang Miranda ini? Orang Miranda ada lagi? Tidak. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu nasionalisme, lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Ya, semuanya berdiri.
harus kita ini negara kita supaya maju ke depannya, ya. Ini makna dari Lambung Pancasila. Nah, sekarang apakah kalian sudah belajar di rumah? Sudah. Pelajaran. Nah, kemarin kita telah belajar tentang menghormati dan menghargai keberagaman kegiatan dalam kegiatan ekonomi. Nah, sekarang Ibu bertanya, nanti apa yang Ibu tunjuk, yang menjawabnya ya. Nah, dengarkan pertanyaannya. Bagaimana sikapmu dalam menghadapi keberagaman ekonomi di lingkungan tempat tinggalmu? Nah, coba Nadira. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Ya, bagus. Jawabannya benar. Ada lagi Aldi. Kita tidak boleh sombong dengan kondisi ekonomi yang baik. Ya, bagus jawabannya. Pintar. Nah, artinya kalian memang belajar di rumah, ya. Jadi betul keduanya jawabannya. Nah, selanjutnya materi yang akan kita sampaikan pada hari ini yaitu tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 6. Ini nanti akan kita pelajari. Adapun tujuan dari pembelajaran nanti yang akan kita ucapkan, anak-anak dapat menyebutkan contoh-contoh produk dalam negeri. Dan anak-anak juga dapat menjelaskan manfaat dari cinta produk dalam negeri. Dan anak-anak dapat menyimpulkan dampak jika tidak mencintai produk dalam negeri. Kemudian nanti anak-anak semuanya juga akan menyusun laporan diskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya. Dan anak-anak juga nanti dapat menyebutkan kosakata non baku, dapat menguraikan dan dapat memadukan kosakata baku dan menjadi kosakata baku, ya. Kemudian nanti ada anak-anak dapat menyusun kosakata non baku dan mempresentasikan kosakata non baku pada eksplanasi yang dibaca. Dan ya, ini nanti tujuannya akan kita capai. Nah, sekarang untuk mengecek apakah kalian tahu apa materi yang akan kita pelajari hari ini. Ibu cek dulu apakah kalian sudah ada bekalnya untuk materi yang akan kita sampaikan. Ibu kasih pertanyaan lagi, ya. Jawab yang berkenaan dengan materi yang akan kita sampaikan nanti. Dengarkan pertanyaannya. Apa contoh tindakan dari cinta produk Indonesia? Coba jawab. Silvina. Membeli produk dalam negeri. Ya, bagus jawabannya. 4. Kemudian apa? Apalagi apa? Menjual produk di dalam negeri ke luar negeri. Ya, menjual produk dari dalam negeri ke luar negeri. Bagus. Ya, apa? Nah, dengarkan lagi pertanyaan yang kedua. Ya. Apa yang dimaksud dengan kosakata baku? Coba pikirkan jawabannya. Tunjuk. Arka. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan KBBI. Betul, pintar. Nah, berarti sudah ada kalian untuk belajar hari ini. Sudah pandai, sudah benar jawabannya semuanya. Ya. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran hari ini, kalian akan nanti yang akan kalian laksanakan, kalian akan berdiskusi menyelesaikan permasalahan. Kemudian kalian akan mengerjakan latihan. Dan kalian juga akan mempresentasikan di depan hasil diskusi yang telah kalian kerjakan. Ini nanti kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian sebelum belajar, seperti biasa Ibu beri kontraknya dulu agar kelas kita tidak terjadi keributan. Ya, dengarkan. Waktu Ibu menjelaskan, kalian dengarkan ya, tidak boleh ngomong. Kemudian pada saat berdiskusi nanti, jadi saat berdiskusi tidak boleh ribut, ya, saling bertukar pendapat. Nah, jadi tidak boleh ribut ya. Kemudian nanti
Jika ibu bertanya, jadi nggak usah ada yang nunjuk tangan, nanti ibu tentukan siapa yang jawabnya. Jadi kalau saya bu, nanti jadi ramai kelasnya. Jadi Jadi ribut. Paham dengan kontraknya? Ya. Nah sekarang siapkan sebelum kita mulai supaya semangat belajarnya. Nah kita tepuk semangat terlebih dahulu. Coba berdiri semuanya. Ya, tepuk semangat. Semangat ya, tepukannya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Hari ini, jadi untuk memulai pembelajarannya pun jadi nanti kedepannya semangat ya. Nih. Nah, sekarang kalian perhatikan di daerah kita, kalau kalian pergi ke pasar ataupun ke minimarket, banyak barang atau produk yang kita temukan dari negara luar, dari luar negeri. Contoh. Kalau digambar, di sini tertulis produk China, produk buatan Cina. Nah, kalau di kita ada lagi produk buatan negara tetangga kita, negara Malaysia. Nah, kan sering kita jumpa di pasar, di minimarket. Nah, dari di sini ada, ini orang membeli produk luar. Di sini terdapat permasalahan yang nanti akan kalian selesaikan. Apa permasalahannya? Coba yang A. Bagaimana dampak yang terjadi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia jika masyarakat membeli produk-produk dari luar negeri? Ini yang pertama, permasalahan yang pertama. Yang kedua, mengapa kita perlu menanamkan sikap cinta produk dalam negeri? Yang ketiga, bagaimana upaya masyarakat dalam mencintai produk dalam negeri. Ini permasalahan ini nanti yang akan kita diskusikan di dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Ibu bagi kelompok terlebih dahulu dan bisa perhatikan ke depan, ya. Kelompok 1, Wajaria Sofi, Meme, Tetangga, Saputra, Aldi. Kelompok 2, Dava, Fitri, Satria Kiki. Kelompok 3, Bayu, Uray Miranda, Nadira, Aldo, dan Faiz. 4, Rafa, Sulis, Sapit, Mila. Yang 5, Silvina, Anggreni, Rizky, Ainun, dan Dion. Ini nanti kelompoknya. Jadi kalian nanti masing-masing kelompok akan berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang tadi disampaikan. Kalian akan mempresentasikannya ke depan secara kelompok masing-masing nanti perwakilan. Dan kalian akan mengerjakan latihan. Ya, ini nanti kegiatan yang akan kalian lakukan secara berkelompok. Nah, ini kelompoknya. Baik. Nah, sekarang perhatikan ke depan. Nanti disajikan video ini kalian lihat ya. Hai, kamu lagi ngapain? Biasa, lagi mau shopping online, mau beli kaos. Kenapa nggak beli brand Indo aja? Kan lebih murah. Gak terkenal itu harganya. Guys, lihat dong, sepatu baruku keren lah. Gile. Mereknya aja keren. Ya iyalah bagus. Taps. Kenapa ya kalau justru kamu beli produk luar? Pasti alasannya karena produk luar itu kualitasnya lebih oke, terus lebih keren. Dan karena produk luar itu harus jadi trendsetter. Dan pastinya gengsi kan? Katanya nih, orang-orang malas membeli produk lokal karena harganya lebih mahal. Masa sih mahal? Kalau memang beneran mahal, pasti ada alasannya. Contohnya nih, kalau sobat industri mau beli batik. Batik yang asli itu dibuat murni hasil kerajinan tangan. Baik batik cap atau batik tulis,
Semuanya dilakukan secara manual oleh pengrajin, secara teliti, satu persatu, dengan tangan. Perlu waktu yang lama untuk bikin selai kain batik asli. Tentu beda ya dengan kain yang diprint dengan motif batik, atau biasanya disebut batik print, yang harganya memang jauh lebih murah. Kenapa? Karena batik print itu satu desainnya bisa dicetak berkali-kali menggunakan mesin. Waktu pengerjaannya juga jauh lebih cepat. Baik batik cat atau batik tulis, keduanya memang langsung dikerjakan manual oleh pengrajin. Inilah yang membuat keduanya eksklusif dan mahal. Mahal itu relatif. Yang perlu kita tanamkan adalah apresiasi atas pengrajin yang sudah memproduksi berbagai produk lokal dengan kualitas baik. Kalau masalah keren, produk Indonesia juga gak kalah keren kok dari luar negeri. Bahkan produk-produk kita juga banyak loh diekspor ke luar negeri. Wow, itu hanya beberapa contoh ya. Sebenarnya masih banyak lagi produk Indonesia yang gak kalah kerennya. Nah, kenapa kita harus membeli produk dalam negeri? Kalau kita membeli produk dalam negeri, berarti uang yang digunakan sebagai jual beli akan tetap berputar di dalam negeri. Nah, itu akan menunjang perekonomian negara kita. Selain itu, dengan meningkatnya kebutuhan akan produk dalam negeri, maka industrinya akan ikut berkembang dan tentunya akan banyak menyerap tenaga kerja. Maka dari itu, ayo dukung produk dalam negeri dengan membeli dan memakai produknya. Jangan lupa posting juga di sosial media kalian, biar makin banyak orang yang tahu kerennya produk dalam negeri. Kalau begitu kan, kita jadi bisa ikut berkontribusi supaya produk dalam negeri bisa bersaing ke pasar internasional. Yuk, cintai produk Indonesia. Ya, yuk cintai produk Indonesia. Nah, itulah tadi video tentang cinta produk Indonesia. Dari video tersebut lebih nampak produk apa yang ada di situ. Ya, kita nampakkan ada batik. Bahwa batik itu adalah salah satu produk yang ada buatan hasil Indonesia. Nah, dari yang kalian amati tadi, mungkin ada dari kalian yang ingin ditanyakan. Yang ingin ditanyakan tentang dari yang Ibu tampilkan tadi. Nah, Ibu, Ya, apa? Bayu. apa yang dimaksud dengan produk lokal? Ya, bagus pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan produk lokal? Produk lokal adalah barang atau kerajinan yang dihasilkan oleh negara kita, yaitu negara Indonesia. Itu namanya produk lokal. Bagus. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, Ya, Fajaria. buatan sepatunya berasal dari mana? Ya, di video tadi ada. Oh, sepatunya Nike. Iya. Nggak tahu sepatunya dari mana? Nike. Nah, jadi sepatu Nike berasal dari negara Amerika Serikat. Nah, jadi bukan buatan kita. Nah, apakah kalian ada yang pakai sepatu mereknya Nike? Ya. Kemudian, sekarang kalian perhatikan. Di depan, coba baca. Diam, mana dia?
Indonesia? Bangga, bagus. Nah, kemudian produk dalam negeri, produk yang dibuat atau diproduksi di dalam negeri kita, ya, sebagai warga negara yang baik, kita sudah selayaknya untuk memiliki rasa bangga dengan produk hasil buatan kita. Bagaimana kita menunjukkan rasa bangga kita? Nah, bagaimana? Coba jawab. Rizky Arkamanta, bagaimana kita menunjukkan rasa bangga kita kepada produk kita? Ini Rizky. Dengan apa Rizky? Nah, Rizky masih mikir. Kita yang lain lagi coba. Kita alihkan. Kiki. Dengan apa Kiki? Yang mana Kiki? Dengan apa Kiki? Mempromosikannya. Mempromosikannya. Nah, salah satunya dengan mempromosikannya. Ya, bagus jawabannya. Nah, Kiki dapat permen. Nah, kan betul. Permen Kiki ya. Nah, Kiki dapat permen. Nah, ini makanya jawab betul-betul. Simpan dulu permennya, usah makan. Nah, jadi permen ini yang ibu bawa, ini salah satu produk buatan Indonesia seperti yang dapat kalian lihat di depan. Nah, ini salah satunya ini produknya Kopiko. Nah, ini salah satu. Yang lainnya dapat kalian lihat di gambar. Coba sebutkan apa-apa produk Indonesia yang ada di gambar. Meme mana meme? Ya, meme. Ya. Kopiko, kacang garing, telur asin, Indomie, Tara, dan Nutrisari. Ya, bagus. Nah, dari yang kami sampaikan dapat kalian lihat di depan, inilah salah satu dari produk asli Indonesia. Bahkan produk ini telah sampai mendunia. Artinya produk ini sudah diekspor ke luar negeri. Nah, jadi sudah diekspor ke luar negeri. Nah, coba yang lain selain dari gambar ini, coba sebutkan dua produk lain, ya, yang kalian ketahui yang buatan Indonesia. Coba sebutkan. Bayu Kurniawan. Kopi kapal api. Apa? Iya, bagus. Nah, selain ini tadi, ya, bagus. Ada yang dapat permen dengan pulpen. Nah, dapat pulpen aja. Iya, dapat pulpen dengan permen. Nah, ini adanya. Jangan dimakan dulu permennya. Cepat. Ya. Nah, kemudian dari yang kalian sebutkan tadi, atau kalian lihat di gambar, selain dari produk ini, kalau dari bahan pakaian ini batik ya, batik. Kalau dari produk minuman, makanan ada Super Cream. Nah, ini coklat, ada Jiko yang biasanya ke mall. Ada donat Jiko itu buatan Indonesia, ya. Indomie yang sering kalian makan, ya. Kopiko tadi yang sudah disebutkan. Kalau untuk dari peralatan elektronik ada Polytron, ya. Dari minuman kapal api, teh botol, dan Extra Joss. Itu merek-merek produk yang buatan asli Indonesia. Kalau yang dari ini, nah dari sepatu, nah kalian kalau beli sepatu lihat dulu nanti merek
buatan produk Indonesia seperti ini. Ini merek apa? Coba. Kiki, mana Kiki? Merek apa ini Kiki? Sepatu ini. Tahu tidak? Nah. Ya. Coba yang lain. Yang lain coba. Aldo, mana Aldo? Merek apa Aldo? Ada di bahan ajar. Merek apa ini Aldo? Pernah tidak melihat merek ini? Sepatu ini yang di pasar. Eagle, Eagle ya. Ini Eagle. Kalau ini Ardiles. Ini Ardiles. Kalau untuk produk ini tisu paseo. Ini salah satu produk Indonesia. Bangga buatan Indonesia. Biasanya dalam suatu produk terdapat tulisan. Jadi kalau kalian membeli produk, lihat tulisannya. Biasanya bertuliskan Made in Indonesia. Indonesia. Yang artinya buatan Indonesia. Seperti ini contoh, ada ibu kemarin beli celana. Ada di label harganya tertulis, yang dituliskan di papan Made in Indonesia. Jadi kalau kalian nanti beli produk, beli barang, lihat dulu buatan mana, ya, dengan ada tulisan yang seperti ini. Ya, ini salah satu produk buatan Indonesia. Sekarang bagaimana cara mewujudkan rasa bangga tadi? Salah satunya seperti yang tadi jawab temannya tadi, dengan membeli dan memakai serta mempromosikan barang tersebut. Ya, itu salah satu cara mewujudkan rasa bangga kita terhadap kita tanah air. Cinta produk Indonesia. Dari sini coba dibaca. Tadi yang laki kan ya, yang sekarang yang perempuan lagi yang baca ini. Ainun, mana Ainun? Baca Ainun. Manfaat dari atas. Nyari. Produksi dalam negeri meningkatkan, menambah besar skala usaha dalam negeri, menambah jumlah investasi di Indonesia, meningkatkan jumlah lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan dan menambah jumlah pendapat nasional. Ya, coba lanjutkan. Dapat G. Apa bentuk-bentuknya? Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan budaya bangsa, mendukung perekonomian bangsa, meningkatkan pendapatan dan devisa negara, meningkatkan kesejahteraan para pekerja lokal, meningkatkan kegiatan ekonomi kreatif, meningkatkan jumlah produk di berbagai usia kecil, mengenalkan produk dalam negeri ke pasar internasional. Ya, dari yang telah kalian baca dari bahan ajar maupun yang bisa di depan, manfaat cinta produk Indonesia salah satunya adalah memproduksi dalam negeri kita meningkat. Contoh, misalnya di sini Mila tak masuk ya. Silvina, dia membuat keripik, jual keripik, buat produksi keripik. Ternyata keripiknya laku. Jadi dengan lakunya keripiknya tadi, Silvina buatlah banyak keripik kan, sehingga produknya meningkat. Kemudian Silvina juga nanti akan membutuhkan pekerja. Nanti karena tidak mampu buatnya seorang kan, jadi mendapatkan mencari pekerja sehingga meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan. Kemudian nanti karena sudah banyak yang kerja, kesejahteraan ekonomi masyarakat akan meningkat. Jadi kemudian dengan sejahtera meningkat sebenarnya nanti akan mendukung perekonomian bangsa. Pendapatan negara kita akan bertambah. Ya. Jadi nanti setelah produknya laris, dikenalkanlah produknya nanti sampai ke luar negeri, misalnya ke Malaysia. Di daerah kenalkannya
media sosial. Sekarang di foto ada di Facebook, promosikan. Kalau barangnya memang menarik, bisa laku di pasaran. Apalagi kalau kita sampai bisa ke pasar internasional. Nah, ini contoh manfaat dari cinta produk Indonesia. Dan kemudian bagaimana jika kalian tidak mencintai produk Indonesia? Apa dampaknya? Nah, apa yang akan terjadi? Coba jawab. Apa dampak jika kita tidak mencintai produk Indonesia? Nadira, sebutkan satu. Mana Nadira? Berkurangnya lapangan pekerjaan. Iya, bagus. Berkurangnya lapangan pekerjaan. Nah, dapat permen Nadira. Nadira dapat permen dengan pulpen. Nah, sampai jawabannya betul. Nah, yang lain yang sama-sama. Makanya jawab kalau bertanya. Kalau betul dapat hadiah. Sekarang kalian lihat ke depan. Berikut beberapa dampak tidak mencintai produk dalam negeri. Satu tadi seperti yang dijawab oleh temannya tadi. Yang pertama, satu, berkurangnya lapangan pekerjaan. Ya. Yang kedua, kegiatan usaha dalam negeri menjadi terganggu. Yang ketiga, meningkatnya angka pengangguran karena kegiatan usaha lokal tergerus oleh produk luar negeri. 4. Produk lokal menjadi kurang diminati. Nah, jadi dengan tidak mencintai tadi produk lokal itu tidak ada peminatnya, tidak ada lagi, sehingga menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi masyarakat kita menjadi tidak ada nih upah atau gaji, jadi sejahteranya dan tidak ada lagi. Ya, ini dampak. Nah, sekarang aku minta kalian berkelompok untuk menyelesaikan masalah yang ada di pembelajaran tadi di awal. Nah, sekarang berkelompok untuk mengerjakan KPD-nya ya. Ya. Kelompok 1, lihat kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Betul ke kelompok Asrin? Tulis ya, ditulis nih, nanti kalian ditampilkan di depan. Nih. Nah, lihat di depan. Tulis nama kelompoknya ditulis. Petunjuknya dibaca. Nah, lihat pertanyaannya baru diselesaikan. Ya. Ini kelompok 1 dan 2 kerjakan masalah yang 1 dengan 2. Kelompok 3, 4, 5 mengerjakan soal dari nomor 2 dengan 3. Ya. Nah, mulai kerja. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis ya. Ada kesulitan? Tidak.
berdiskusi ya. Cari jawabannya. Oh, ini kalau kawannya nulis ya. Kesulitan ini, nah, bisa didiskusikan dengan temannya jika ada mengalami masalah. Tidak tahu kawannya ini jawabannya. Sudah selesai kan? Sudah? Nah, ada yang sudah, ada yang belum. Ayo, yang belum selesaikan. Sudah kah? Sudah. Ya, kalau sudah kembali ke tempatnya semula. Maka sudah kan semuanya? Sudah. Nah, sekarang mulai kelompok 1. Kelompok 1 mempresentasikan soal nomor 1 saja ya. Nomor 1. Coba perwakilannya maju ke sini saja. Ya. Udah maju. Baca. Ya. Yang mana dulu? Bagaimana dampak yang terjadi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial jika masyarakat lebih memilih produk-produk luar negeri? Industri kecil kalah bersaing, berkurangnya lapangan pekerjaan, produk lokal menjadi kurang diminati, produk lokal asli buatan dalam negeri mengalami penurunan produksi. Ya. Nah, yang sama dengan ini kelompok 2, yang sama dengan kelompok 1 juga kelompok 2. Bagaimana tanggapannya, jawabannya? Apakah sudah benar? Nah, dah. Kelompok 1. Kelompok 2 maju, kelompok 2. Ayo, kelompok 2 perwakilan. Suaranya nyaring-nyaring. Ya. Suaranya. Ilustrasi kecil dalam bersaing, berkurangnya lapangan pekerjaan, produk lokal menjadi diminati. Ya, bagaimana kelompok 3? Jawaban dari kelompok 2. Benar? Nah. Ya. Yang ketiga, maju. Yang kelompok 3. Maju, ayo. Kelompok 3. Cari suaranya, keluarkan. Nah. Dari soal ya nomor 2. Nomor 2. Yang nomor 2 ya. Untuk menambah jumlah investasi dalam negeri, meningkatkan jumlah lapangan kerja, produksi dalam negeri meningkat, menambahkan jumlah pendapat nasional, mengangkat skala usaha dalam negeri. Ya, bagaimana kelompok 4? Jawaban dari kelompok 3? Nah, dah, bagus. Sampai yang perwakilan, cepat-cepat. Bacakan hasil nomor ini, masih nomor 3 ini. Dan menggunakan produk dalam negeri, informasi di akun media sosial, pakai produk dalam negeri pada aktivitas sehari-hari, mengajak teman dan
saling sahabat untuk belajar produk lokal. Ya, bagaimana kelompok 5? Nah, bagus itu. Yang terakhir kelompok 5, maju satu orang. Ayo, maju. Mempresentasikan jawaban nomor 3. Nah, nyari-nyari suaranya. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, produksi dalam negeri meningkat. Ya, bagaimana kelompok 3 dan 4? Jawaban dari kelompok 5. Nah, jadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi pemecahan masalahnya dan semua hasilnya sudah benar, sudah pandai, sudah pintar kalian semuanya. Sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang Ibu sajikan di awal tadi. Nah, selanjutnya kalian tadi setelah menyimak video, ada kan di video berbicaranya seperti ini. Kamu lagi ngapain? Nah, ngapain itu salah satu kata tidak baku. Nah, ya. Jadi apa itu kata tidak baku? Coba dibaca. Yang nyari suaranya. Coba sapi, mana sapi? Yang baca sapi. Yang nyari. Nah, ya. Jadi kalau kata tidak baku yang kosakata yang ejaan dan pelafalannya tidak sesuai dengan KBBI dan UEB. KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau UEB Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi katanya tidak sesuai dengan bahasa Indonesia. Coba baca lagi. Satria mana? Baca Satria. Yang kedua. Kata tidak baku lazim digunakan dengan percakapan sehari-hari, tetapi tidak dapat digunakan dalam konteks formal. Kata yang tidak baku digunakan juga dalam tulisan yang bersifat tidak resmi seperti dalam pesan singkat. Kata tidak baku sering ditemukan dalam interaksi sehari-hari karena terlihat oleh budaya tulis yang berkembang di masyarakat. Kata tidak baku biasanya digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari seperti ketika seorang berbicara kepada teman keluarga. Ya. Kata tidak baku sering kita ucapkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Ya. Kata tidak baku tidak dapat digunakan dalam kegiatan formal. Jadi kata tidak baku ini digunakan untuk kegiatan yang bersifatnya tidak formal atau non formal, tidak resmi. Nah, ya. Kata tidak baku sering kita temukan dalam interaksi sehari-hari. Nah, yang kita ngomong biasanya dengan kawannya, dengan orang tuanya, ialah kata-kata tidak baku yang sering kita ucapkan. Kata tidak baku biasanya digunakan dalam pergaulan sehari-hari seperti ketika seseorang berbicara kepada teman dan keluarga. Seperti ini, kalian contohnya misalnya, Satria ngomong dengan siapa nih? Mau kemana? Nah kemana kan? Itu kan salah satu percakapan menggunakan kosakata tidak baku. Jadi kalau untuk bahasa Indonesia, kamu mau kemana? Kan seperti itu. Nah, ini. Dan perhatikan, amati ciri-ciri kata tidak baku adalah sebagai berikut. Ada 4, dipengaruhi oleh bahasa daerah, oleh bahasa asing, terkontaminasi atau rancu, yang artinya tidak bercampur, yang artinya kata itu sudah bercampur aduk, sudah bercampur. Kemudian yang keempat, banyak digunakan dalam bahasa gaul atau percakapan sehari-hari seperti yang ada di video tadi. Lo, ya kan, lagi ngapain? Ya, keren, gile, ya kan? Nah, bahasa gaul. Dari yang telah kalian amati yang
Ya, tulis. Apa tulis pertanyaannya? Maksud dari kata tidak baku dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Iya, apa yang dimaksud dengan kata bahasa yang tidak baku yang dipengaruhi oleh bahasa daerah bahasa asing? Artinya kata yang berkembang dari pergaulan kita di daerah sehari-hari. Contohnya, tadi ditulis contohnya. Kalau biasa kita sering nih, kalau kita daan nih. Nah, daan kan bahasa daerah ini kita kan? Kalau di Sambas, daan. Apa bahasa bakunya kalau ini kan? Tidak kan? Nah, tidak. Ini dipengaruhi oleh bahasa daerah. Nah, kalau dari bahasa asing biasanya yang seperti kita klub misalnya, klub. Nah, klub kan tulisannya biasanya kita baca kan bahasa Inggris kan? Tapi ini kalau tidak lakunya tulisannya klub. Nah, tapi kalau menurut kata bakunya klub. Nah, ini sesuai dengan bahasa Indonesia yang dipengaruhi oleh bahasa daerah maupun bahasa asing. Coba untuk sebutkan satu contoh bahasa daerah yang sering kita gunakan dan apa kata bakunya. Sebutkan. Coba yang kalian sering ini tadi. Ayo. Aldi, mana Aldi? Nah, coba sebutkan Aldi satu contoh bahasa daerah yang sering kita gunakan dan apa bahasa Indonesianya. Aldi. Nah, Aldi masih mikir. Coba yang lain pikir dulu, nanti Bu tunjuk yang lain lagi. Kalau Aldi nggak bisa, Bu ke yang lain. Ayo. Rafa. Apa? Same. Apa bahasa Indonesianya? Oh, cabai, cabai. Iya, benar. Nah, jadi dapat permen dengan pulpen. Nah, bakunya cabai. Yo, nih. Itu salah satu contoh. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari selain tadi sulis? Yang lain mungkin? Saya Bu, Ya, Aldo. apa maksud dari kata tidak baku digunakan dalam tulisan yang bersifat tidak resmi? Ya, apa yang dimaksud dengan kata baku yang digunakan dalam tulisan yang bersifat tidak resmi? Contohnya, kalian menulis surat pribadi. Kata yang digunakan dalam surat pribadi biasanya kata-kata dalam kehidupan percakapan kita sehari-hari. Kemudian pada saat kita menulis surat undangan ulang tahun, ya, itu digunakan dalam kata yang digunakan dalamnya itu menggunakan kata tidak baku. Itu salah satu contoh dari bersifat tidak resmi dalam penulisan, ya. Ini bagus. Nah, sekarang Ibu ini, Ibu tanya. Coba Ibu minta tuliskan kosakata baku dan tidak baku. Ibu sebutkan. Kalau di sebuah produk kan ada kata merek, biasanya merek produk ini. Coba tuliskan kata baku merek di depan. Ayo, Ibu panggil. Ini kata bakunya apa? Bisa tulis. Kata tidak baku. Ini kata baku. Kata bakunya. Kata baku. Nah, di sini ada kata merek. Nah, ini tidak baku. Coba nanti diisi nih. Ibu panggil. Ya. Mana tadi? Sapik, mana Sapik? Sapik Amir. Nah, maju Sapik. Tuliskan. Iya. Nah, bagus. Benar jawabannya. Sapik dapat pulpen dengan ini permen. Nah, betul. Merek. Ya.
penulisannya. Kalau tidak baku yang sering kita gunakan merek. Tapi tulisannya bagaimana yang bakunya? Merek, merek, ya, betul, bagus. Nah, yang kedua lagi, satu lagi. Ayo, tuliskan, ya kan pertanyaannya. Kata ijazah. Ini tidak baku. Coba yang bakunya ibu tunjuk. Nah, siapkan jawabannya. Nadira Harika. Oh, Nadira lagi. Harus. Coba Nadira. Iya, ijazah. Iya, ini betul, bagus. Nah, dapat lagi permen dengan pulpen tadi udah dapat ini ya. Nah, bele tuh. Siapa namanya? Nah, Nadira dapat double ya permennya. Dari dulu. Nah, ini salah satu contoh kata tidak baku dan kata baku. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi. Tadi setelah ada kata tidak baku, sekarang kata baku. Perhatikan, kalau kata baku kebalikannya dari kata tidak baku. Kata yang ejaan dan pelafalannya sudah sesuai dengan KBBI atau PUB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kosakata baku digunakan untuk segala hal yang bersifat formal atau resmi. Jadi untuk kegiatan resmi kita harus menggunakan kata baku. Contoh, untuk pembuatan karya ilmiah. Nanti kalau kalian kuliah atau sekolah ke lebih tinggi ada pembuatan karya ilmiah. Kemudian dalam pembuatan surat resmi, pembuatan laporan, pidato kedinasan, ataupun kalau nanti kalian dalam membuat surat lamaran kerja. Kalau di sekolah, kata resmi, kata baku yang paling digunakan untuk menulis surat izin. Nah, tulis surat izin sakit. Ingatkan, kita nak pakai bahasa daerah, harus menggunakan kata baku. Nanti izin ya, yang sering dipakai ya. Izin pakai zen. Nah, ini harus kalian bedakan. Nah, ini kalian perhatikan di bahan ajar juga sudah ada di depan ini. Di sini banyak terdapat kata baku, contohnya kata baku dan tidak baku. Nah, kalau kalian perhatikan, nah ini tadi merek, kata bakunya merek. Ini zaman, tidak baku biasa kita zaman kan? Nah ini tadi yang dijawab nih, cabai tidak baku, tapi sering kita sebut kan? Padahal bakunya cabai. Gizi. Nah ini kalau kalian bersurat, ingatkan izin sakit. Bisa pakai J, tapi pakai Z, izin. Ini salah satu contoh. Untuk kosakata ini nanti bisa kalian ini kalau kalian ingin mencari lebih banyak lagi bisa kalian nih ada kamusnya KBBI ini contohnya, ini salah satu contoh, dan PUB di sini terdapat banyak kosakata baku dan tidak baku. Kalau sekarang lebih canggih lagi di Android masing-masing di HP seperti ini sudah bisa kalian unduh di Play Store. Cari aja tulisannya KBBI muncul. Jadi nanti kalau mau cari kosakata baku tinggal di HP kan. Nah, jadi tak perlu lagi kamus yang kalau ada kamusnya bisa gitu. Ya. Ini untuk kosakata baku. Kemudian sekarang kalian berkelompok kembali untuk mengerjakan latihan. Nanti yang diberikan ini latihan penugasan latihan keterampilan dan pengetahuan tadi. Mencari kosakata tidak baku pada teks eksplanasi yang ibu sajikan. Yang ibu sajikan. Nih.
dibaca terlebih dahulu teksnya, nah, baru sesuai dengan petunjuknya. Petunjuk baca, kemudian cari kata yang tidak baku, kemudian tulis kata bakunya. Ya. Yang lain Mbak, ayo bantu temannya mencari. Ya, cari dibacakan bawahnya. Dibaca dulu teksnya. Teksnya dibaca ya. Teksnya dibaca. Ya, cari baca dulu kata-kata kata tidak benar, cari. Ya, jangan betul. Nah, untuk diskusi masing-masing saling membantu. Nah, ini sudah selesai. Namanya sudah? Nama-namanya sudah lupa. Ayo, sudah selesai? Nah, dah, kalau sudah, kembali ke bangkunya masing-masing. Sudah kan nih? Nah, sudah. Nah, kalau sudah, kembali ke bangkunya masing-masing. Nah, sekarang kita bahas sama-sama. Masing-masing satu kelompok maju untuk menuliskan hasil jawabannya. Ya? Nah, ini buat dulu. Kata tidak baku. Ini kata bakunya. Ya. Nah, yang kelompok satu dulu maju. Satu setelah satu. Ya, maju. Tuliskan ke depan. Ayo, Mbak, satu-satu. Ayo, maju.
nulisnya basah-basah sedikit. Nah, apa ya? Sini basah sedikit biar nampak. Yang kedua, teknik. Bagaimana? Benar. Bagus. Kelompok 3. Yuk, kelompok 3. Ayo. Nah, zaman. Bagaimana kelompok yang lain? Nah, kelompok 4. Maju. Ayo, yang semangat, semangat. Mana semangatnya? Jangan loyo. Nah. Ya. Keterampilan jadi keterampilan. Bagaimana? Kelompok yang lain? Benar. Yang terakhir, kelompok 5 maju, ayo. Ayo hati ya, jalannya banyak ini. Bantuan. Ayo, yang terakhir. Ayo 5. Iya. Modern ujungnya. Bagaimana yang lain? Benar. Nah, jadi untuk hasilnya ini dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah bisa mencari kosakata tidak baku, mengubah menjadi kosakata baku pada teks eksplanasi. Dah, kamu sudah pintar semuanya ya, anak-anak ibu, ya? Dah, tepuk tangan semuanya. Nah, kemudian dari pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan? Menyenangkan. Bagian mana yang menyenangkan? Ya? Yang maju ke depan, yang menjawab pertanyaan dapat hadiah, menyenangkan tidak? Menyenangkan. Dapat pulpen, dapat permen. Ada yang berapa yang dapatnya? Ya, menyenangkan ya? Ya, kemudian setelah ini kita bersama-sama merangkum. Kita rangkum pembelajaran hari ini. Apa-apa saja materi yang telah kita pelajari. Ya, Ibu minta coba rangkum. Fitri, apa yang telah kita pelajari hari ini, Fitri? Ya, tentang cinta produk dalam negeri dengan cara memakai maupun membelinya. Bagus. Ya, salah satu contoh kita bangga terhadap produk dalam negeri. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, coba Satria simpulkan materi apa lagi selain yang cinta produk. Kata maku adalah kata ejaan disebut dan aturan pada yang sudah sesuai dengan KBBI dan PBBI. Ya, kosakata tidak baku, kosakata baku yang sesuai dengan KBBI ejaan dan pelafalannya sesuai dengan KBBI maupun PUEB pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, demikianlah rangkuman pembelajaran kita pada hari ini. Jadi setelah kita rangkum, ibu ada tes formatif, tes yang harus kalian isi.
Ada 5 soal di sini tes formatifnya. Nanti kalian kerjakan, kalian tulis namanya. Ya, di sini. Tes formatif, tulis nama, alat kelasnya. Kelompok 1. Berikan ini pertanyaannya. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, tadi kan ada yang masuk. Nah, Nah, tulis nama, baca soalnya terlebih dahulu, kemudian jawab ya. Itu beri waktu. Ya. Tulis ini. Ada yang sudah, ada yang belum Bu ya. Yang sudah dikumpulkan data. Yang sudah, yang belum selesaikan dulu. Ganti kali ya. Ada yang belum masih?
koreksi nih. Nilainya sudah melebihi KKM, ketuntasan ini, ketuntasan minimal ya. Semuanya sudah tuntas. Jadi tidak ada yang remedial, berarti tidak ada yang tinggal nanti remedial di kelas. Nah, kemudian untuk tugas di rumah, kalian kerjakan nanti yang ada di bahan ajar yang telah ibu sajikan di bahan ajar di bagian terakhir. Nah, ini dikerjakan di rumah ya. Nah, tuh ada yang harus kalian kerjakan. Nih untuk pembagian tugas di rumah. Nah, jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat kalian pahami dan dapat menjadi ilmu bagi kalian. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu minta sebelum pulang kemaskan dulu bukunya, masukkan dalam tas, nanti pimpin doanya, kelasnya pimpin doa. Ya, nah, kalau sudah, kita akhiri dengan berdoa ya ke kelasnya. Sebelumnya ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelasnya bikin doa. Sebelum pulang kita berdoa. Doa Nafisa secara keseluruhannya sudah baik, inspiratif. Jadi, ya, di poin-poinnya sudah dari awal sampai akhir sudah terencana dengan baik dan alhamdulillah belajar lancar. Walaupun ada tadi sedikit gangguan teknis. Saya itulah saja komen saya sebagai kolaborator. Terima kasih atas komentar, masukan dan saran. Ya.